Aduh, apes, hujan nih. Kali ini kita akan nge-review mobil yang sebenarnya udah keluar dari tahun 2014, yaitu all new Toyota Yaris TRD Sportivo. Tapi maaf ya, lagi hujan dan sorry aku kayak bencong gini. So, mari kita lihat biar lebih tahu detailnya. Check this out. Mesinnya Yaris sendiri ini nggak ada ubahan dari Yaris versi pertama, yaitu tahun 2006, yang dimana dia sendiri pakai mesin dari Vios sedan yang lama. Dan ya kodenya itu 1NZ FE dengan cc 1500 cc, yang dimana dia itu 110 horsepower pada 6000 rpm, angka yang cukup tinggi tentunya. Dan dia udah dilengkapi dengan ABS, terus juga dengan aki yang itu yang bisa dipakai untuk 2 tahun 3 tahun. Ya mesinnya nggak ada banyak ubahan, jadi nggak bisa banyak ngomong soal mesinnya. Tapi overall dia lebih rapi sih. Untuk bagian luarnya bisa kalian lihat di sini dia ada projector headlamp. Aduh, pennya kayak ada projector headlamp tapi lampunya masih biasa. Terus ada untuk lampu dalam itu lampu kabut, fog lamp. Sekarang dia ada DRL. Ya udah lumayan lah untuk mobil-mobil sekelas ini, dan memang seharusnya ada. Grillnya ini sekarang dia pakai konsep yang baru, yang dimana dia kalau kata orang-orang itu ada sebutannya apa ya, Yaris lele. Ya emang mirip sama Yaris lele sih, cuma kalau misalnya warnanya hitam dia emang nggak kelihatan. Kalau misalnya kalian pakai warna yang lain mungkin lebih kelihatan. Terus di sini juga ada tulisan TRD Sportivo, nggak kelihatan sih, cuma ya mungkin biar terkesan seperti sporty gimana gitu. Untuk peleknya sendiri dia pakai R16, dia pakai Bridgestone, yang dimana dia sekarang peleknya udah lebih keren, dan juga dia untungnya keempat-empatnya sekarang udah menggunakan rem cakram. Untuk di bagian sampingnya ini, seperti yang bisa kalian lihat, dia itu ground clearance-nya naik, meskipun nggak terlalu kelihatan, dia naik sedikit. Dan dia itu sekarang atapnya tuh rendah gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan ya, yang awalnya yang Yaris itu bulat, dia sekarang kayak digencet gitu, jadi pendek gitu. Tapi hal itu menyebabkan visibilitasnya dia lebih bagus daripada sebelumnya. Terus dia ada floating roof. Nggak kelihatan sih kalau warna hitam, tapi kalau misalnya kalian pilih warna yang lain, dia lebih kelihatan. Dan itu adanya floating roof ini emang kayak ngebuat kayak atapnya ngambang. Untuk di bagian belakangnya ini, dia bentuknya gimana ya? Dia tuh kayak lagi buat terus tiba-tiba bersin gitu. Bentuknya nggak tajam, tapi ya gimana lah. Tergantung orang itu bisa suka bisa nggak. Kalau aku pribadi nggak terlalu suka. Terus di sini bisa kalian lihat dia ada chrome, logo Toyota. Terus di sini juga ada lambang Sportivo-nya. Ya nggak kelihatan banget sih. Kalau di bawah tipe dari TRD Sportivo ini, dia nggak dapat yang namanya spoiler. Kayak kesannya tuh polosan gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Dan untungnya lagi, senengnya, sekarang kita udah ditambah 2 sensor belakang. Meskipun nggak 4 kayak Fiesta ya, dia emang cuma dapat 2. Terus dia lebih sporty dengan ada apa namanya nih, kayak woofer ya gitu ya. Jadi dia lebih sporty dan ada fog lamp di sebelah sini. Tapi sedihnya, nggak sukanya aku, dia knalpotnya masih yang konvensional. Oke, kali ini kita mau nyoba test drive. Suaranya cukup masuk sih, dan dia masih pakai mesin khasnya Yaris yang meraung-meraung tapi kurang jelas, kurang terlalu kerasa lah meraungnya. Kita coba test drive aja ya. Karena ini lagi hujan, jadi nggak bisa ngebut-ngebut banget. Untuk mesinnya sendiri ini gimana ya? Karena dia pakai mesin yang sama, jadi konsumsi BBM-nya mungkin
hampir mirip dengan Yaris yang lama, yang masih pakai mesin yang 1500 cc itu. Karena bodinya yang lebih besar itu, dia ngakibatin jadi nggak apa ya, kurang bertenaga gitu loh. Bukan berarti nggak ada tenaganya, dia kurang bertenaga. Tapi ini lebih baik kalau misalnya dibandingkan dengan Yaris yang lama, karena Yaris yang lama sendiri itu dia kan lompat-lompat, dan ini lebih stabil karena bodinya itu yang lebih gede itu tadi yang udah saya jelaskan. Terus di sisi lain dia dapat beberapa kelebihan gitu. Kelebihannya misalnya dia karena bodinya lebih gede, terus suspensinya yang lebih stiff ya, lebih keras, dia mobilnya lebih anteng. Tapi kalau pas jalan tuh kerasa mental-mental gitu ya. Makanya jadi mobil ini emang enak buat nyetir, tapi disarankan bawa banyak orang sih kalau menurutku. Ya, kali ini kita akan membahas interior dari all new Yaris TRD Sportivo. Dan seperti yang bisa kalian lihat, interiornya benar-benar berubah. Dimana yang kalau misalnya Yaris yang lama yang masih bulat itu, speedometernya itu di tengah. Yang dimana itu berpengaruh banget sama kepraktisan dari mobil ini. Kalau misalnya di yang lama itu ya, dia itu bisa dibuka gitu, bagian depan dari setirnya itu. Terus ada cup holder di kanan, terus di kiri juga masih ada. Terus dia ini udah steering tapi nggak teleskopik. Terus untuk audionya sendiri dia beda banget, handy unitnya dia berubah. Dia udah pakai apa ini namanya? Kayak Android tapi bukan Android, yang dimana dia kapasitifnya kurang banget sih kalau menurut saya. Lalu tapi dia ada fitur canggih nih yang namanya air gesture. Cuma sayangnya air gesture-nya itu dia tergantung sama cahaya yang ada di luar. Kalau misalnya cahaya di luarnya terlalu terang, dia sangat sensitif. Nah, untuk AC-nya itu untungnya dia udah otomatis. Cuma sayangnya ya, yang disayangkan dia tuh nggak ada heaternya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kedinginan, ya lebih baik kalian berukan sama pacar aja gitu. Atau dimatiin sekalian lah, daripada pakai ini. Dia dingin banget, apalagi kalau misalnya pengaturan AC-nya itu nggak natural gitu. Dari 1 sampai 5-nya sendiri dia bener-bener jauh gitu. 1 ke 2 ke 3 bener-bener dingin banget. Berikutnya ke bagian setir kemudi. Dia setir pengemudinya udah kayak ada stretching mereknya gitu, kayak mobil pembalap. Terus ada kayak jahitan-jahitan. Ya emang jahitannya sih biar kelihatan keren gitu, tapi kalau aku ngeliatnya sih kayak mau buat bagus tapi kok jatuhnya jelek gitu loh. Tapi alhamdulillah, syukur ternyata di sini ada audio switch control. Tapi cuma buat TRD Sportivo. Untuk material dari dashboardnya sendiri, ya yang mau bilang bagus, ya nggak bisa dibilang bagus. Tapi ada jahitan treatmentnya gini yang bisa dibilang, kalau kalian bilang ini bagus, ini sama aja kayak kalian bohongin diri sendiri deh. Tapi untungnya udah ada airbag sih, airbag 2. Terus untuk joknya sendiri, joknya enak sih. Udah kayak semi bucket seat. Kalau kamu nyetir, itu kayak ada yang meluk gitu loh. Sekarang kita di bagian belakang kabin dari all new Yaris TRD seperti ini. Seperti kalian bisa lihat, mobil ini ketika kalian duduk di belakang itu enak gitu, kayak beda dengan spek-spek lainnya seperti Jazz, terus Mazda 2, Fiesta. Kursinya itu lebih kayak bikin kita santai gitu. Jadi kalau buat perjalanan panjang itu enak dia. Kayak gimana ya? Enak banget. Tapi sayangnya di sini nggak ada armrestnya. Oh beda ya? Ini bukan sedan ya? Oh ini sedan KW ya? KWKWK ya? Tapi seperti yang bisa kalian lihat di sini, dia kursinya itu legroomnya gede banget. Ini posisi saya tadi sekitar 172 cm. Terus dia pokoknya lega banget. Coba dimundurin. Itu ada tuas. Nah, ini paling belakang sendiri aja dia luas, Masian. Nggak terlalu apalagi dia posisi duduknya kan sambil lesehan. Jadi santai banget. Terus kita bisa lihat di sini dia ada 3 headrest. Jadi yang tengah ini nggak dianaktirikan. Cuma yang tengah ini rada nggak seenak yang 2 lainnya. Dia sebagai penengah, kayak hubungan kita. Terus di bagian
kursinya ini pelipatannya itu 60-40. Yang 60 emang gimana ya? Kalau bilangnya dari ini emang praktis untuk pelipatannya, cuma dia nggak rata lantai seperti kayak merek-merek sebelah, seperti Mazda 2 yang badannya lebih gede, tapi sayangnya dia mengalami pengurangan di bagian bagasi. Terus di sini juga ada tempat buat naruh-naruh barang, dan juga di sini ada apa namanya, seat belt. Jadi sehingga yang duduk di tengah dia tidak dianaktirikan. Nah, sekarang kita sampai ke bagian kesimpulan dari all new Yaris TRD Sportivo ini. Seperti bisa kalian lihat, dia memiliki banyak ubahan mulai dari eksterior, interior, sampai visibilitasnya. Yang dimana kalau yang baru ini dia memiliki banyak pro. Yang dimana pro-nya itu seperti legroom yang lebih luas, tentunya bagasi yang lebih lega, dan desain dashboard yang baru. Sedangkan kalau kontranya, kalau menurut saya dia gimana ya? Dia mesinnya masih menggunakan mesin yang lama, sehingga tenaga yang dihasilkan tidak bisa terlalu diharapkan, tetapi dia lebih stabil mesinnya. Lalu legroom yang kurang lebih lega dan visibilitasnya yang berkurang, dikarenakan mobil yang baru ini tidak seperti yang seri pertama maupun yang setelah facelift, yang dimana visibilitasnya benar-benar sangat bisa diharapkan. Nah, menurut kalian bagaimana nih Sobat Premit? Untuk harga yang sekisarnya 258 juta harga Surabaya, apakah menurut kalian ini worth it apa enggak? Kalau menurut saya, kalau misalnya kalian sendirian, lebih baik kalian menggunakan mobil yang Yaris yang lama, yang dimana visibilitasnya lebih baik. Sedangkan yang ini, dia lebih mengutamakan untuk yang di belakangnya, untuk keluarga yang atau membawa jumlah yang lebih banyak. So, jangan lupa untuk komen atau klik like dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian merasa ini lebih bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, sehingga bisa membantu kalian untuk lebih sharing-sharing otomotif sama kita dan teman-teman kalian. So, see you in our next video. Goodbye!